Maria Montessori pernah berkata, tanda paling nyata kesuksesan seorang guru adalah ketika dia bisa berkata, anak-anak sekarang bekerja seolah-olah saya tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat kan ya? Sudah siap belajar? Yuk kita mulaikan. Baik, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Najmi Munifa, kemudian ada Desi Nurhasanah, ada Nani Margarani, ada SF Vina Hasanah, ada Nadila Karisma, ada Safira Khairunisa. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Maria Montessori. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Maria Montessori lahir pada 31 Agustus 1870 di Chiaravel, yaitu sebuah provinsi kecil di Italia. Maria Montessori lahir dalam keluarga yang berkecukupan dan termasuk di kelas menengah atau kelas bourgeois Eropa. Pendidikan yang diperoleh Montessori di sekolahnya pada saat itu yaitu dengan pendekatan tradisional, di mana pembelajaran ialah penyampaian informasi dari sang pengajar kepada anak-anak melalui pembacaan buku dan hafalan. Tahun 1883, Montessori masuk ke sekolah teknik negeri. Pengajarannya yaitu mengikuti metode konvensional dengan menghadirkan kuliah-kuliah, menghafal buku, serta menjawab pertanyaan dengan jawaban yang terstruktur. Pada tahun 1890, Montessori meninggalkan studi tekniknya dan berpindah ke bidang kedokteran. Montessori adalah perempuan pertama yang diterima di Sekolah Kedokteran Universitas Roma. Lalu pada 1896, Montessori mendapat gelar Doctor of Medicine. Tahun 1899, dia bekerja di Sekolah Ortopedic di Roma, di mana dia menghabiskan waktu untuk melatih guru dengan metode khusus observasi dan pendidikan keterbelakangan mental. Dia sangat yakin bahwa defisiensi mental lebih merupakan masalah pedagogis daripada gangguan medis dan merasa bahwa dengan latihan khusus, anak-anak cacat itu dapat dibantu. Selama itu dia mengamati dan mengadakan percobaan penggunaan materi, metode, dan penggunaan pemikiran yang berbeda. Dia mengajar beberapa anak yang pada hakikatnya tidak dapat dididik untuk belajar membaca dan menulis. Tahun 1901, Montessori berhenti bekerja di sekolah ortopedic untuk melanjutkan pembelajarannya tentang antropologi, psikologi, dan filosofi pendidikan di Universitas Roma. Montessori banyak mengunjungi sekolah serta melakukan observasi metode yang digunakan pada anak dan reaksinya. Tahun 1904, Montessori diangkat menjadi profesor pedagogik antropologi. Kemudian di tahun 1906, ia diminta untuk mengatur surat izin pendirian sekolah anak-anak di perkampungan kumuh dan menyediakan pembangunan rumah baru. Sekolah pertama yang dibangun terletak di sebuah rumah petak besar di San Lorenzo untuk anak-anak usia 3 hingga 6 tahun. Dia menyebutnya dengan Casa dei Bambini atau Children's House. Pada tahun 1909, sebagai hasil dari minat yang besar terhadap Casa dei Bambini, Maria Montessori menerbitkan Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the Children's House. Karyanya yang menarik ini lalu menarik banyak perhatian dari masyarakat. Tahun 1910, ia memperoleh pengakuan sebagai pendidik inovatif yang signifikan di tanah kelahirannya, yaitu Italia. Reputasi Montessori yang semakin tinggi ini sangat menarik perhatian dunia pendidikan di negara Eropa lain seperti Amerika. Kemudian, pada tahun 1915, Maria Montessori secara antusias diterima di Amerika. Dia membeberkan kuliah dan mengadakan kursus-kursus bagi para guru di California. Untuk memperkenalkan lebih lanjut tentang metodenya kepada masyarakat luas, sebuah kelas Montessori didirikan di San Francisco World Exhibition pada tahun 1915. Kemudian pada tanggal 6 Mei 1952, Montessori menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 81 tahun di Noordwijk-aan-Zee, sebuah desa kecil dekat Den Haag, Belanda. Dan beliau dikuburkan di pemakaman Katolik lokal. Setelah kematiannya ini, anak laki-lakinya yang bernama Maria Montessori menggantikannya sebagai direksi Association Montessori International dengan kantor pusat yang berada di Amsterdam. Pendekatan PAUD menurut Montessori atau yang lebih dikenal sebagai pendekatan Montessori. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maria Montessori yang bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Pada tahun 1907, Montessori berhasil membuat sekolah pertamanya, Casa dei Bambini atau Children's House. Nah, disitulah metode pendidikan Montessori diterapkan. Pendekatan Montessori adalah metode pendidikan yang didasari pada aktivitas kesadaran diri sendiri, pembelajaran langsung, dan permainan kolaboratif. Selain itu, anak-anak didorong
untuk membuat pilihan kreatif dalam pembelajaran mereka, sementara para guru menawarkan kegiatan yang sesuai dalam memandu prosesnya. Maria Montessori mendapatkan gagasan tentang bagaimana menangani dan mendidik dari hasil pengamatannya pada anak-anak dalam tahap perkembangan yang berbeda-beda. Dia mengidentifikasi apa yang dilihatnya, karakteristik yang dijumpai pada anak-anak, tidak peduli dari keluarga dan lingkungan mana mereka lahir ataupun bagaimana mereka dibesarkan. Menurut amatannya, semua anak memiliki pikiran yang mudah menyerap informasi. Semua anak ingin belajar, semua anak belajar melalui bermain atau melakukan sesuatu, semua anak melewati beberapa tahap perkembangan, dan semua anak ingin menjadi mandiri. Itulah sebabnya sekolah yang menggunakan metode Montessori lebih membebaskan anak untuk mengeksplorasi dirinya. Guru hanya berperan sebagai pembimbing saja. Nah, dalam pendekatan Montessori ini ada beberapa komponen kunci untuk penerapan pendekatan Montessori, yaitu yang pertama, para pendidik dilatih secara khusus tentang filosofi dan metode Montessori. Kemudian terjalin kemitraan dengan orang tua. Kemudian kelas merupakan kelompok heterogen yang terdiri dari beragam usia. Bermacam-macam bahan dan pengalaman pembelajaran Montessori diberikan kepada anak-anak secara cermat dan berurutan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian penjadwalan yang teratur yang memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam pemecahan masalah dan terlibat secara mendalam dalam pembelajaran. Kemudian terakhir, suasana kelas mendorong interaksi sosial yang mendukung pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori Montessori. Maria Montessori merupakan ahli pendidikan, khususnya pendidikan pada anak usia dini. Pikiran-pikiran Montessori didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga Montessori lebih mengetahui kebutuhan yang seperti apa yang harus dipenuhi pada anak usia dini. Teori-teori Montessori. Teori Montessori yang pertama adalah lingkungan yang berpusat pada anak. Montessori meyakini bahwa anak-anak belajar bahasa dan keterampilan hidup dari lingkungan di mana anak menghabiskan waktu mereka. Dengan demikian, Montessori berpikir bahwa lingkungan anak-anak perlu indah, teratur, dan rapi, sehingga anak dapat belajar tata tertib dalam lingkungan tersebut. Montessori juga berpikir jika di dalam lingkungan yang anak gunakan untuk bermain, perlu dikenalkan permainan sensori atau permainan panca indera. Mengembangkan sensori atau panca indera pada anak dapat dengan cara mengenalkan anak dengan benda-benda yang kecil atau mengenalkan anak dengan perkakas yang cocok dengan tangan mereka, seperti mengenalkan meja, kursi yang kecil sesuai dengan tubuh anak. Montessori juga mempercayai bahwa lingkungan bukan hanya meliputi ruang yang anak gunakan, yang dimana ruangan tersebut dilengkapi dengan bahan-bahan dalam ruangan itu, tetapi juga adanya hubungan timbal balik antara orang dewasa dan anak-anak yang saling berbagi pengalaman mereka sehari-hari. Yang kedua adalah peran pendidik. Para pendidik hendaknya terlibat aktif dalam melakukan pendidikan terhadap proses pendidikan anak. Tugas seorang pendidik adalah memberikan kesempatan yang luas untuk anak-anak mengenali lingkungannya dengan cara bereksplorasi dan mengelola proses pendidikan dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di sekolah. Menurut Montessori, pendidik anak usia dini harus memberikan pengalaman yang real yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenalkan anak pada pisau, gunting, alat-alat pertukangan, dan alat-alat kebersihan. Dengan demikian, diharapkan anak akan bertahap mengetahui dan mengenali alat-alat yang membantu kelancaran proses sebuah kehidupan. Menata peralatan dan bahan-bahan untuk belajar anak di tempat yang dapat anak jangkau, sehingga anak dapat menemukan dan mengambil alat atau bahan yang dibutuhkan oleh anak tanpa dibantu oleh pendidik. Menciptakan keindahan dan kerapian di ruang kelas. Secara umum, pada dasarnya peran pendidik adalah mempersiapkan lingkungan yang kondusif sehingga dapat mendukung proses belajar, pertumbuhan dan perkembangan diri anak. Pendidik harus pintar dalam mengelola kelas agar kelas dapat terlihat indah,
rapi, sehingga anak akan betah dan akan membantu anak dalam mengembangkan ekspresinya. Yang ketiga adalah kompetisi kecakapan dan tanggung jawab pendidik. Montessori meyakini bahwa tugas dari pendidik adalah untuk meningkatkan kompetisi dan kecakapan anak dengan semaksimal mungkin. Montessori juga berpikir bahwa pendidik itu harus memberi tanggung jawab pada anak untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan rapi, menyediakan batasan waktu yang luas untuk anak dalam melakukan sebuah program kegiatan dan bermain dengan bebas, serta tidak mengekang kebebasan anak dalam pengelolaan waktunya. Montessori tidak percaya bahwa ada anak-anak yang tidak bisa belajar. Dan Montessori meyakini bahwa apabila anak tidak belajar, berarti orang dewasa tidak mendengarkan, tidak memfasilitasinya dengan cukup seksama, atau kurangnya pengawasan terhadap anak. Teori yang keempat adalah pentingnya observasi atau pengamatan. Montessori meyakini bahwa untuk mengenal anak adalah dengan cara mengamati mereka. Bagi Montessori, pengamatan merupakan kunci untuk menentukan apa yang menjadi minat dan yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu kurikulum dari pendekatan Montessori. Kurikulum yang dibuat Montessori ini lebih menekankan kepada pentingnya arti disiplin pada awal pembelajaran tanpa mengurangi kebebasan anak untuk menentukan aktivitas yang telah disediakan di kelas Montessori. Peserta didik di kelas ini tidak dikelompokkan berdasarkan usia, namun dikelompokkan secara vertikal. Contohnya itu, pada setiap kelas terdiri dari beragam kelompok usia, dari usia 2 sampai dengan 6 tahun, di mana mereka berbagi kelas dan guru yang sama. Pengelompokan anak berdasarkan usia ini akan memberikan kesempatan yang baik untuk mereka melalui interaksi dengan beragam cara. Seperti anak yang lebih tua itu akan menjadi model atau contoh untuk anak yang lebih muda. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan pengetahuan bagi mereka. Lalu di sisi lain, anak yang lebih muda akan diarahkan untuk bekerja lebih baik dengan cara mengobservasi anak yang lebih tua tersebut. Selanjutnya yaitu kurikulum dan pendekatan Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan. Antara lain yang pertama yaitu latihan kehidupan praktis. Pada tahap perkembangan usia 2 sampai dengan 6 tahun, anak akan memiliki keinginan yang kuat untuk meniru gaya orang dewasa, dan hal ini perlu digunakan untuk pengembangan mereka. Contohnya itu seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan kaca, membuka dan menutup botol, membuka dan menutup kancing, dan lain-lain. Melalui aktivitas ini, anak-anak belajar untuk membantu diri mereka sendiri, berkonsentrasi, dan juga mengembangkan kebiasaan bekerja dengan baik. Lalu yang kedua ada area penginderaan. Pada penginderaan, anak-anak dapat belajar untuk menilai, memisahkan, dan juga membedakan dimensi warna, tinggi, berat, suara, bau, dan juga mengembangkan bahasa serta kosakata. Melalui hal ini juga anak-anak dapat mengembangkan kontrol otot untuk mengontrol pensil ketika anak akan menulis, ketika anak akan menggambar, dan juga melukis dengan jari untuk mengkoordinasikan mata dengan tangannya. Lalu area yang ketiga yaitu matematika. Pada tahap pengenalan ini dilakukan dengan penyesuaian, pemilahan, dan juga penyusunan terhadap apa yang akan anak hadapi di sehari-harinya, di area latihan kehidupan praktis dan juga di area penginderaan. Matematika diperkenalkan melalui metode yang dirancang dan juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk merekayasa bahan yang nyata sebelum mereka sampai pada tahap konsep abstrak yang berkaitan dengan dunia angka. Setelah mereka memahami konsep dasar kuantitas atau jumlah,
dan hubungannya dengan lambang, hal ini adalah mempelajari angka yang lebih besar dan juga operasi matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Selain itu juga anak dapat belajar matematika melalui pengukuran, misalnya mengukur jarak, mengukur tinggi, mengukur besar, dan mengukur kecil. Lalu yang keempat ada bahasa. Pada kelas prasekolah Montessori menekankan pada lisan sebagai dasar dalam semua ekspresi bahasa. Anak-anak akan mendengar dan menggunakan kosakata yang tepat untuk seluruh kegiatan, mempelajari nama-nama susunan, komposisi, bentuk geometris, operasi matematika, dan lain-lain. Bahan untuk bahasa tulis tersebut diperkenalkan pertama kali kepada anak melalui huruf-huruf yang dapat dipindahkan. Lalu peserta didik ini mulai diperkenalkan mengenai komposisi atau susunan kata, kalimat, dan seluruh cerita menggunakan bahan tersebut. Guru juga orang tua sebaiknya mengenalkan bahasa kepada anak. Lalu yang terakhir, area kebudayaan. Pada area ini, anak-anak diperkenalkan mempelajari geografis, sejarah, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, maupun ilmu pengetahuan yang sederhana. Pengenalan mengenai tumbuh-tumbuhan dan kehidupan binatang ini merupakan pengalaman sederhana untuk mengetahui lebih jauh tentang ilmu pengetahuan alam. Selain itu juga, anak-anak juga diperkenalkan mengenai masakan khas daerah dengan melalui cooking class. Baik, kelima area ini saling berkaitan ya, dan diperkenalkan secara bersamaan kepada anak. Anak-anak tidak diharuskan untuk menguasai satu area sebelum berpindah ke area yang lain. Namun banyak juga latihan yang harus dikuasai sebelum melangkah ke matematika, dasar, dan pemahaman bahasa. Untuk area LKP dan penginderaan merupakan fondasi yang mendasar untuk area yang lain. Selanjutnya, Montessori menyebutkan 3 ciri utama pembelajaran yang diberikan secara individual, yaitu yang pertama, pelajaran yang diberikan harus singkat. Semakin banyak kata yang tidak berguna dihilangkan, semakin baik juga suatu pembelajaran tersebut. Ketika mempersiapkan pembelajaran yang akan diberikan, pendidik seharusnya mempertimbangkan bobot kata yang akan diucapkannya. Lalu yang kedua ada pembelajarannya harus sederhana. Kata-kata yang sudah dipilih dengan seksama harus yang paling sederhana dan yang bisa ditemukan serta mengacu pada kebenaran. Lalu yang terakhir ada pembelajarannya harus objektif. Guru tidak boleh menarik perhatian anak-anak pada dirinya sendiri sebagai guru, melainkan hanya pada objek yang ingin diterangkannya. Penjelasan singkat itu adalah penjelasan mengenai objek yang akan dipelajari anak-anak tersebut. Lalu Montessori mengemukakan dalam proses pembelajarannya, guru harus menghargai kebebasan anak. Beliau akan memberikan 2 nasihat jika anak tidak mengerti penjelasan guru. Yang pertama yaitu jangan berupaya untuk mengulang pembelajaran yang sudah diberikan. Dan yang kedua, jangan membuat anak merasa bahwa ia membuat sesuatu kesalahan. Yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran menurut Montessori. Montessori membagi belajar dalam 3 hal. Yang tahap pertama ada pengenalan akan identitas. Jadi contohnya seperti kayak membuat suatu hubungan antara benda yang ditunjukkan dengan nama benda itu. Jadi semisal anak menunjukkan barang kursi. Nah, anak itu juga mengerti bahwa benda yang ditunjukkan tersebut adalah kursi, seperti itu. Lalu tahap yang kedua yaitu ada pengenalan akan perbandingan. Nah, untuk tahap kedua ini mungkin perbandingan benda A dengan benda
B seperti itu. Jadi di tahap kedua ini untuk meyakinkan saja bahwa anak itu memahami. Lalu yang tahap ketiga ada perbedaan antara benda-benda yang serupa. Jadi di tahap ketiga ini lebih ditunjukkan apakah anak itu benar-benar ingat nama benda itu, seperti itu. Jadi tujuan proses belajar 3 tahap ini adalah untuk mengajarkan konsep-konsep dengan cara pengulangan. Lalu masih di tahap model pembelajaran Montessori. Di pembelajaran di kelas Montessori itu melibatkan banyak peralatan pendidikan yang dirancang oleh Montessori. Anak bebas memilih alat pelajaran yang dibutuhkan, dan setiap alat itu memiliki fungsi tertentu dalam merangsang perkembangan anak. Montessori juga menyebutkan 3 ciri utama pelajaran yang diberikan secara individual. Yang pertama ada pelajaran yang diberikan harus singkat. Jadi, semakin banyak kata-kata yang tidak berguna itu dihilangkan, maka semakin baik suatu pelajaran. Jadi, ketika mempersiapkan pelajaran yang akan diberikan, pendidik itu mesti mempertimbangkan bobot kata-kata yang akan diucapkan. Jadi, seperti kayak mempersingkat kosakata menjadi yang lebih penting saja, seperti itu. Lalu, yang kedua ada pelajaran itu harus sederhana. Nah, setelah pelajaran tadi kata-katanya itu dipersingkat, nah yang selanjutnya itu pelajaran juga harus sederhana. Kata-kata yang sudah dipilih tadi dengan seksama haruslah yang paling sederhana yang bisa ditemukan dan mengacu pada kebenaran. Lalu tahap yang ketiga yaitu pelajaran harus objektif. Jadi di sini guru itu tidak boleh menarik perhatian anak-anak pada dirinya sendiri sebagai guru, melainkan hanya pada objek yang ingin diterangkan. Penjelasannya juga singkat dan harus merupakan penjelasan mengenai objek yang akan dipelajari anak-anak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran Montessori. Metode Montessori ini menekankan pembelajaran yang mengutamakan kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini ialah kebebasan dalam memilih kegiatan dan kebebasan bermain agar anak tumbuh dan berkembang sesuai tempo dan kecepatan anak. Selain itu, anak akan lebih kreatif dan mandiri. Metode Montessori ini tidak mengharuskan anak pintar dalam kognitif saja, tetapi juga pintar dalam hal lain yang menyangkut keterampilan hidup. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode eksperimen. Nah, di metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, seperti mengamati proses dan hasil percobaan yang dilakukannya. Nah, dengan eksperimen, anak dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan berpikir dan bekerja secara sistematis. Lalu yang tahap kedua ada metode demonstrasi. Nah, salah satu metode ini yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu bentuk proses atau kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Di metode ini juga selain melihat, anak juga dituntut untuk mendengarkan keterangan guru agar tujuan demonstrasi itu dapat tercapai. Lalu tahap yang ketiga yaitu pemberian tugas. Nah, di metode pemberian tugas ini dapat dilakukan melalui latihan-latihan. Montessori itu meyakinkan bahwa melalui latihan-latihan yang diterapkan, anak pasti akan mengalami perkembangan. Namun, di sini juga menekankan bahwa meskipun anak mengalami perkembangan, tidak berarti bahwa anak akan dibiarkan untuk berjalan sendiri, melainkan guru tetap mengamati setiap perkembangan yang terjadi secara terus-menerus. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap sehat dan semangat ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.